Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikra Junain Rizwansyah dari kelas PTIKB angkatan 2022 dengan NIM 2202 0950 1002 pada mata kuliah game edukasi PTIKA 21. Pada video ini saya akan menyampaikan dan juga menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat program AR pada aplikasi Unity. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara membuatnya, serta hasilnya nanti seperti apa. Jadi, program AR ini kurang lebih contohnya itu mirip seperti jika kalian ingat waktu dulu-dulu sekitar tahun 2016-2017 kan ada itu yang namanya kartu coki-coki Boboiboy. Nah, di kartu itu kalau misalkan kita scan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store-nya juga yang dari coki-cokinya itu, kalau kita scan menggunakan kamera HP kita itu, kalau kita scan kartunya akan muncul proyeksi dari objek karakter Boboiboy itu yang keluar dari kartunya. Nah, kurang lebih penggambarannya seperti itu. Jadi, kita langsung saja ke videonya. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan itu antara lain aplikasi Unity, dua ini. Kalau saya pakai aplikasi Unity versi 2022, yang mungkin sudah ada versi terbarunya ya kali. Tapi di sini saya menggunakan Unity yang ini. Nah, dengan aplikasi ini itu kita bisa menjalankan program AR-nya dan juga kita membuat program AR-nya itu menggunakan aplikasi ini. Lalu yang kedua itu bahan yang kita butuhkan adalah Vuforia. Di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menginstal Vuforia, yaitu dengan kita buka di websitenya yaitu developer.vuforia.com. Jadi di sini kita juga perlu menggunakan Vuforia agar program AR-nya itu bisa kita buat. Lalu yang selanjutnya itu bahan yang kita butuhkan adalah image target. Jadi image target sendiri ini itu bisa dibilang alas dari program AR yang akan menampilkan objek 3D-nya. Jadi bisa dibilang image target itu adalah tempat yang akan memunculkan objek 3D-nya itu. Jadi ini objek image targetnya. Di sini saya menggunakan gambar logo Unity. Di sini ada logo Unity-nya, jadi supaya lebih simple. Kemudian selanjutnya itu yang kita butuhkan adalah 3D models. Di sini ada beberapa 3D model yang sudah saya kumpulkan. Contohnya di sini ada 3D model bumi, 3D model motherboard, dan juga di sini ada 4 3D model dari karakter game dari Genshin Impact dan juga Honkai Star Rail. Jadi 3D model sendiri ini itu terdiri dari file objek 3D-nya yaitu source yang berformatkan FBX. Sebenarnya kita bisa menggunakan format file lainnya, tapi Unity sendiri ini menyarankan menggunakan file format FBX. Jadi bisa dilihat di sini ini adalah file 3D objeknya berformatkan FBX. Kemudian setelah itu juga dibutuhkannya tekstur. Nah, tekstur sendiri ini itu bisa dibilang yang menjadi tekstur dari objek 3D-nya. Jadi kalau misalkan kita objek 3D-nya sendiri ini tuh masih polos, jadi tidak memiliki tekstur. Nah, dibutuhkannya tekstur ini supaya 3D modelnya ini tuh mempunyai model tekstur dan juga motif yang supaya tidak polos-polos banget lah 3D modelnya. Oke, jadi mungkin ini saja. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi Unity. Oke, baik. Jadi kita sudah berada di menu aplikasi Unity-nya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita new project. Kemudian kita menggunakan template 3D Core. Project name-nya kita bebas. Saya di sini menggunakan nama game edukasi AR. Nah, terus lokasinya teman-teman bisa bebas pilih di mana. Kemudian kita langsung create saja. Kemudian di sini kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, baik. Di sini kita sudah berada di dalam project aplikasi Unity-nya.
Jadi hal pertama yang akan kita lakukan di sini itu adalah kita akan mengimport uh, program Vuforia-nya. Jadi kita langsung saja. Jadi di bagian sini di aset kita klik kanan, kemudian kita import package, kemudian custom package. Kemudian di bagian download kita cari bagian ini, bagian apa file Vuforia-nya. Di sini saya menggunakan yang versi 10.213, versi yang terbaru. Jadi kita langsung import saja file Vuforia-nya. Nah, di sini sudah kelihatan semua file-filenya dari folder editor, migration. Kita langsung klik import. Oke, jadi di sini akan ada muncul sebuah pop-up yang menyuruh kita untuk update package-nya. Nah, di sini kalau teman-teman tidak sengaja klik cancel, teman-teman harus mengulang prosesnya dari awal, yaitu dengan cara kita import package, custom package, kemudian kita import ulang file Vuforia-nya. Karena jika kita klik tombol cancel secara tidak sengaja, misalnya file Vuforia-nya itu tidak terinstall, tidak terimport. Jadi kita harus klik update. Oke, baik. Jadi di sini folder Vuforia-nya itu sudah terimport. Jadi di sini ada folder editor. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu apakah Vuforia-nya sudah terimport atau belum? Jadi caranya itu di bagian hierarki sini kita klik kanan. Kemudian di sini, nah jika sudah ada menu Vuforia Engine di sini, sudah ada pilihan Vuforia Engine, berarti Vuforia-nya itu sudah terimport, sudah berhasil terimport. Jadi di sini di Vuforia Engine kita langsung saja ambil IR kamera. Nah, karena di sini sudah ada IR kameranya, dengan begini main kameranya itu kita hapus karena kita tidak memerlukannya lagi. Kita di sini hanya memerlukan IR kameranya. Nah, di IR kameranya ini sendiri, di sini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, di sini ada open Vuforia configuration. Yang di sebelah sini yang Vuforia behavior script, kita open saja, open Vuforia engine configuration. Kemudian di sini ada app license key. Nah, app license key sendiri ini di sini kita perlu mendapatkannya supaya IR kameranya ini bisa kita gunakan. Jadi cara mendapatkannya itu kita perlu ke websitenya Vuforia, yaitu developer.vuforia.com. Jadi di sini kita langsung saja kunjungi websitenya Vuforia. Oke, di sini setelah kita masuk websitenya, pastikan teman-teman juga login terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah login di akun Vuforia saya. Jadi setelah di sini kita ke bagian menu license. Kemudian di sini sebelumnya saya sudah aktifkan ya license key-nya buat AR kamera. Jadi di sini saya akan beritahukan bagaimana cara mendapatkan license key-nya. Jadi di sini ada namanya Get Basic dan juga Buy Premium. Jika teman-teman mau membeli versi premiumnya juga bisa. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan versi gratisannya, teman-teman bisa klik Get Basic. Yang membedakan dengan versi Get gratis dengan premiumnya itu, kalau yang gratis itu ada watermark Vuforia-nya. Jadi di sini license name-nya teman-teman bisa terserah mau menamakannya apa. Saya di sini game edukasi AR. Kemudian kita cek box-nya yang ada di sini. Kemudian kita confirm. Nah, di sini sudah ada license key-nya. Di sini statusnya aktif, jadi selagi ada kita bisa gunakan. Kemudian kita klik di sini. Oke, di sini ada teks panjang. Jadi teman-teman cuman sisa perlu copy saja semua teksnya ini. Kita copy. Kemudian kita kembali ke project Unity, aplikasi project AR-nya di sini di aplikasi Unity. Kemudian kita langsung paste saja teks yang tadi ke dalam sini, ke dalam kotak app license key. Nah, dengan begini AR kameranya ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat AR-nya itu sendiri. Oke, jadi setelah kita sudah memasukkan app license key-nya di sini, kita langsung ke
kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu di sini di hierarki kita klik kanan lagi, kemudian di sini di Foverai Engine kita masukkan image target. Nah, di image target ini sendiri ini tuh kalau teman-teman scroll di sini jauh-jauh, dan di sini ada kotak putih polos. Nah, ini yang akan menjadi image targetnya, yang akan memunculkan 3D objeknya sebagai objek AR. Di sini saya akan melakukan sedikit tips supaya kalau teman-teman tidak terlalu capek-capek nge-scroll untuk ke image targetnya. Jadi di sini kita coba, misalnya kita pilih AR kamera. Kalau teman-teman klik tombol F, maka langsung akan terfokus pada objeknya. Kalau kita coba klik image target, kita langsung klik tombol F, maka kita di sini langsung terfokus pada objek yang kita pilih. Di sini setelah kita sudah masukkan image targetnya yang kotak putih polos ini, kita ke bagian aset, kemudian kita create new folder, kita beri nama image target, kemudian kita buka foldernya. Ini saya membuat folder seperti ini itu supaya lebih rapi saja ya. Teman-teman bisa langsung saja mengimport file image targetnya atau tidak, terserah. Jadi di sini saya klik kanan, kemudian kita langsung klik import new asset. Setelah kita sudah klik ini, kita langsung saja ambil gambar image targetnya yang sebelumnya sudah saya perlihatkan di awal video, yang ini, yang logo Unity. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik image targetnya, kemudian ini file Unity-nya file image targetnya yang logo Unity ini kita langsung drag saja, kita langsung tarik ke kotak yang ini, yang non texture 2D. Secara otomatis gambar image targetnya ini akan langsung tertempel pada di sini, di image targetnya. Jadi selanjutnya itu kita akan masukkan 3D objeknya yang akan ditampilkan di atas image targetnya. Caranya itu di sini di bagian aset kita create new folder lagi. Kita beri nama 3D object, kemudian kita open. Di sini kita import new asset lagi, kemudian kita cari file 3D objeknya yang tadi, yang formatnya FBX itu. Kita buka di folder 3D model, kemudian ini contohnya saya ambil yang Kafka. Kemudian di sini saya langsung saja ambil file yang FBX-nya ini, kita import. Nah, di sini sudah ada file 3D objeknya. Kita coba buka. Nah, di sini kita bisa langsung lihat 3D objeknya yang di sini. Tapi ini 3D objeknya masih polos, masih belum memiliki tekstur. Jadi caranya kita memasukkan tekstur pada 3D objeknya ini. Caranya itu di sini di bagian material, kita pastikan ini di location-nya sudah tercentang use embedded material. Kemudian di sini kita langsung saja import new asset. Kemudian tadi di folder sini, folder tekstur, kita masukkan saja semua file teksturnya ke dalam sini, ke dalam folder 3D object tadi. Jadi di sini teksturnya itu sudah kita import, dan secara otomatis 3D objeknya ini itu sudah memiliki tekstur. Bisa kita lihat di sini yang sebelumnya warna abu-abu polos, di sini sudah punya tekstur. Setelah kita memasang teksturnya di sini, kita langsung saja bagaimana caranya kita memasukkan 3D objeknya ini supaya bisa tampil di atas image targetnya. Caranya itu di sini yang 3D objeknya ini, file 3D objeknya, kita langsung drag saja, kita masukkan di image target. Nah, secara otomatis 3D objeknya ini itu sudah tampil di atas image targetnya. Tapi karena ini image targetnya ini ukurannya masih terlalu besar ya, jadi kita harus mengecilkan ukurannya supaya bisa pas dengan image targetnya ini. Caranya itu sebelum kita buat scale-nya, kita di sini kita klik kanan dulu bagian 3D modelnya, kemudian di sini ada menu prefab, kemudian kita unpack completely. Nah, kenapa kita harus melakukan ini terlebih dahulu? Ini tujuannya supaya 3D modelnya ini itu terpisah dengan 3D model yang sudah kita pasangkan dengan image target. Jadi kalau misalkan kita scale di sini, ubah scale-nya di sini ini tuh 3D modelnya di sini tuh tetap berukuran aslinya, yang berubah itu cuma di sini. Jadi secara teknis itu
3D model yang ini dengan 3D model yang ada di bagian aset sini itu sudah terpisah. Jadi di sini kita pilih 3D modelnya, kemudian kita scale. Nah, teman-teman itu pastikan yang ini, yang bagian enable-nya ini, teman-teman enable. Ini tujuan yang ini, yang enable constraint proportion. Ini tujuannya supaya 3D modelnya, supaya apa? Scale-nya ini itu kalau kita misalkan di sini bagian X, kita coba input 11. Nah, di bagian Y dan Z-nya ini tuh scale-nya itu ngikut, tidak tidak ini, tidak sendiri-sendiri. Coba kalau misalkan kita matikan, nah ini scale-nya kita bikin jadi 10, nah ini jadi beda ya. Cuman koordinat X-nya saja yang berubah scale-nya, tapi koordinat Y-nya dan Z-nya itu tidak berubah. Jadi teman-teman harus nyalakan ini. Oke, jadi saya akan ubah dulu ukurannya, bagusnya seperti apa, mungkin 0,05. Oke, jadi kira-kira ukurannya seperti ini saja, 0,015. Jadi kira-kira seperti ini saja scale-nya. Menurut saya scale-nya ini sudah pas. Tapi menurut saya ini objeknya ini sepertinya terbalik secara angle dari AR kameranya. Jadi bagaimana caranya kita tahu apakah objeknya terbalik atau tidak? Di sini kita coba pilih AR kamera. Jadi di sini bisa kita lihat kalau AR kameranya ini tuh menghadap ke sini, sedang menghadap ke sini yang sumbu warna biru yang ada persegi besar ini. Sedangkan objek 3D-nya ini itu malah menghadap ke sumbu warna birunya. Harusnya kan dia objeknya ini kan menghadap ke kamera, tapi dia malah mengarah ke sebaliknya. Jadi teman-teman itu pastikan objeknya ini tuh menghadap ke kamera supaya tidak terbalik. Jadi caranya itu di sini, di bagian sini rotasinya di sebelahnya kita ubah jadi 180 derajat. Jadi 3D modelnya ini tuh sudah menghadap ke kamera. Jadi dia di sini membelakangi sumbu yang berwarna biru. Dia di sini sudah menghadap ke kameranya. Jadi objek itu sudah mengarah ke AR kameranya ini sudah kita putar 180 derajat. Jadi dia objek ini tuh membelakangi sumbu Z-nya. Jadi di sini bisa kita lihat AR kameranya, kita coba arahkan. Jadi di sini objek 3D-nya ini tuh sudah mengarah ke AR kameranya. Dia objek ini sudah menghadap ke depan. Baik, jadi kira-kira kita sudah selesai untuk membuat program AR ini pada aplikasi Unity. Kita sudah masukkan euforianya ke dalam project ini. Kita sudah men-setting AR kameranya. Kita juga sudah masukkan image targetnya. Kita juga sudah masukkan objek 3D-nya juga di sini, dengan kita juga sudah masukkan teksturnya. Kemudian di sini juga kita sudah memasukkan app license key-nya pada AR kamera sehingga bisa digunakan. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mencoba mengetes program yang sudah kita buat dengan cara kita akan langsung saja play di sini ada tombol play. Kita akan langsung saja play project ini. Tapi sebelum teman-teman play terlebih dahulu, di sini di bawah sini pastikan di bagian sini di face tracker pose itu centangnya dimatikan. Ini gunanya apa? Ini kan biasanya itu ini dinyalakan kalau untuk AR yang markerless. Nah, sedangkan di sini itu kita menggunakan marker, yaitu image target ini sendiri. Jadi pastikan ini dimatikan. Kemudian di play mode-nya itu teman-teman pilih webcam. Kemudian kamera device-nya itu teman-teman menggunakan webcam bawaan dari laptop teman masing-masing. Jadi setelah semuanya ini sudah kita atur, kita akan coba play terlebih dahulu, teman-teman. Oke, baik. Jadi di sini sudah saya tekan tombol play-nya. Jadi di sini itu yang saya pegang ini sudah ada logo Unity-nya, yaitu gambar image target yang sudah sebelumnya kita masukkan di sini. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Jadi kira-kira gambar yang ada di HP saya ini tuh yang merupakan ada logo Unity itu akan men-tracker logo ini supaya bisa munculkan objek 3D di atasnya. Jadi kurang lebih karena ini kan gambarnya ini kan image target sudah kita setting sebelumnya. Jadi gambarnya ini akan di tracking, kemudian kita objek 3D-nya akan muncul pada objek ini. Contohnya gini. Nah, ini dia. Jadi ini
objek 3D-nya ini muncul ya teman-teman. Coba. Objek 3D-nya muncul di sini. Bisa kita lihat berarti programnya berhasil ya teman-teman. Lihat. Ini objek 3D-nya kelihatan jelas, bisa bergerak juga. Oke. Oke, baik. Jadi mungkin seperti ini saja dulu eh, video yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana caranya membuat program AR pada aplikasi Unity. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.